orang-orang yang solih, orang-orang yang taat, mereka menyesal. Lebih-lebih lagi orang yang tidak solih, orang yang jauh dari ketaatan, mereka pun menyesal. Meskipun demikian penyesalan mereka kedua-duanya sama-sama menyesal, tapi penjelasan mereka pasti berbeda. Penyesalan orang-orang yang solih, mereka menyesal setelah tahu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesolihan dan ketaatan yang mereka lakukan. Ternyata hanya kecil ketika dilakukan di dunia, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Mereka mengatakan, seandainya aku dulu diberikan hidup oleh Allah, aku manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk taat kepada Allah. Seandainya aku dulu ketika aku diberikan rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku nafkahkan, aku infakkan di jalan Allah lebih banyak, tentu yang aku terima semakin lebih banyak dan lebih baik dari yang kuterima saat ini. Orang-orang soleh nyesel. Nyeselnya apa? Seandainya dulu ada yatim piatu, aku kasih lebih banyak. Padahal ada uang 20.000, ada uang 50.000, ada uang 100. Yang dipilih yang mana, Bu? Jujur saja. Jujur. Kalau ini berarti gambaran tadi, pasti menyesal nanti di akhirat. Seandainya dulu yang merah yang aku kasih, yang 20 saja, luar biasa balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dulu yang 100.000 yang aku kasih, tentu yang aku dapat balasan dari Allah lebih besar dari itu. Mau nyesel apa enggak? Nyesel. Tadi 20, alhamdulillah sih nggak jadi 100 ya. Nyesel gitu ya. Nah, jadi begitu. Lebih-lebih orang yang dulunya pelit, kikir, mereka menyesal. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir. Sebenarnya saya takut di sini ya. Umi ini kan hamalatul Quran. Lek kleru wedi lho. Tapi anggap kula setoran mawon. Lek kleru monggo dilurusaken. Ning pun diselentiki. Wa hum yastarihuna fiha qalu rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Bu, kene ngotot kok ya Allah sing banter to. Ngantuk napa? Mereka berteriak wahum yastarikhuna fiyya ketika mendapatkan siksa. Orang yang dulu ketika hidup di dunia dia diberikan kesempatan, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatannya tidak dia manfaatkan untuk ibadah kepada Allah, jauh dari ketaatan kepada Allah, yang dilakukan yang dilarang, yang dilakukan yang dilarang oleh Allah, sementara yang diperintahkan justru ditinggalkan. Mereka berteriak wahum yastarikhuna fiyya. Mereka berteriak, apa teriaknya? Qalu rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan aku lagi dari bumi ini. Dia dipendem itu mau keluar, pengen hidup lagi. Akhrijna na'mal sholihan, untuk apa kamu keluar? Na'mal sholihan, kami pengen melakukan amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu ketika hidup di dunia tidak aku lakukan. Tapi kata malaikat apa? Sudah terlambat, sudah nggak bisa lagi. Itu yang terjadi dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Loh, yang sekarang yang di dunia nyantai-nyantai aja. Lebih parah lagi ini bagi orang yang pelit. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mbok yo aku ditangguhkan, ojo kesusu dipateni to Gusti. Wes pun mati nih, sudah mati ngomong. Gusti, jenengan tunda kematian saya. Kalau beri kesempatan lagi aku hidup. Pengen aku hidup kembali. Karena ternyata yang aku lakukan ketika masih hidup itu banyak kesalahan. Untuk apa?
kalau seandainya saya beri kesempatan hidup, fa'asoddaqo, perhatikan Bu, fa'asoddaqo, saya pengen sodakoh. Baru setelah mati pengen pas hidup jumbater Bu, pas hidup setelah mati baru bilang, ya Allah, kalau orang sekarang lebih-lebih gitu ya, seandainya aku hidup lagi, aku pengen bersodakoh. Malaikat bilang, pret, udah nggak ada lagi tuh. Fa'asoddaqo wa akum minas solihin, dan aku pengen menjadi orang-orang yang soleh. Tapi semuanya sudah mumpung kita masih ada kesempatan, monggo kita harus sadari bahwa apa yang ada di diri kita ini, ilmu kita, harta kita, nyawa kita, semuanya itu adalah haknya Allah. Seharusnya kita benar-benar memusatkan semua yang kita miliki itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, apa yang harta kita miliki, harta yang kita miliki itu ada hak-haknya para yatim, para miskin, dan orang-orang duafa yang lain. Kalau seandainya hak itu tidak kita berikan, berarti kita telah memakan haknya para yatim. Tadi saya sampaikan dalam muqaddimah, hati-hati, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, wong orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dulman, yang dolim. Artinya orang-orang yang diberikan kelebihan rizki oleh Allah, diberikan kekayaan yang berlebih, tapi tidak peduli dengan para yatim, tidak peduli para fakir miskin, itu sama dengan memakan haknya anak yatim dan para fakir miskin. Innama ya'kuluna fi butunim naro, orang-orang itu termasuk orang-orang yang memakan haknya anak yatim. Apa kata Allah? Wasayaslauna sa'iro, dia akan dilempar ke dalam neraka. Sebelum dilempar, dimasukkan dalam perutnya api yang menyala. Na'udzubillah. Tapi alhamdulillah kelihatan tadi begitu berjubel pengen menyantuni semua. Insya Allah semua kita semua ahli surga. Amin Allahumma amin. Ojo ming amin toh. Amin Allahumma amin. Tapi turun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu yang terpenting, bahwa hidup ini harus bermakna. Setiap saat, setiap waktu harus ada progres, ada peningkatan. Tahun ini harus lebih baik dengan tahun kemarin. Tahun ini harus lebih dermawan dari tahun ini harus lebih giat dalam beribadah dari tahun kemarin. Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, minggu ini lebih baik dari minggu kemarin, bulan ini lebih baik dari bulan kemarin, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, fahuwa rabihun, dialah orang-orang yang beruntung.